Berdoa mulai. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional ya. Ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Diri semua ya. Baik ya, kita lanjutkan pembelajaran kita masih tentang panas dan perpindahannya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar panas dan perpindahannya tentang apa? Nah, sekarang Ibu mau tanya siapa yang masih ingat ada berapa sumber panas? 4. Coba Irul. Api, listrik, gesekan, Api, listrik, gesekan. panas, Ya, panas matahari ya. Kemarin ada 4 sumber energi panas, ada api, ada listrik, ada dari gesekan, ada matahari. ya, matahari sumber panas yang terbesar. Terus ya sumber panas. Kemudian kemarin kita sudah melakukan juga percobaan. Nah, apa yang menyebabkan es batu kemarin itu bisa meleleh? Yang bisa jawab angkat tangan. Angkat tangan. Yang mau jawab, Kak Faiz. Karena panas matahari. Karena terkena panas Matahari. terkena panas matahari dan perpindahan panasnya itu disebut radiasi. Pembelajaran kita hari ini yaitu dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer. Ini alat-alatnya sudah ada di depan ya. Kalau semalam itu tentang membuktikan suhu kalor ya. Nah, ini kerja termometer. Peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Kalau minggu kemarin konsep perpindahan kalor dari matahari ke benda. Sekarang kita akan membuktikan cara kerja termometer. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang tahu termometer nggak? Enggak. Untuk mengukur panas dan dingin. Iya, mengukur panas dan dingin suhu tuh. Oh. Biasanya kalau kita di rumah sakit, kalau di rumah panas itu pasti langkah pertama yang dilakukan adalah dicek pakai termometer. Nanti dia ada tuh berjalan berapa panasnya. Dia kecil. Ya kan, tahu. Mbak. Nah, ya biasanya letak di sini ataupun di lipatan-lipatan yang lainnya. Itu namanya termometer. Tahu barangnya cuma belum tahu namanya. Hari ini kita akan buktikan nanti.
nanti diharapkan dari percobaan-percobaan itu bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti tadi kan, oh ternyata itu termometer gitu. Terus nanti juga dalam pembelajaran sama seperti yang minggu kemarin, kita melakukan percobaan, kemudian mendiskusikan hasil percobaan. Nah, jangan lupa dipresentasikan. Terus dalam kerja kelompok nanti juga akan ibu nilai kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi harus bekerja sama satu tim. Coba perhatikan ya. Ini akan kita bahas. Perhatikan video ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Mustini di channel Skip Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai suhu dan kalor. Teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Akibat suhu yang pertama yaitu penuaian, merupakan perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa contoh penuaian dan pembusukan benda akibat suhu. Contoh yang pertama yaitu bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk memuai. Kemudian contoh yang kedua, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Kemudian contoh yang ketiga, kaleng atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai pada siang hari. Tadi sudah melihat video, kemarin ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan sudah terjawab di video. Ketika kemarin nanya kan, kalor itu apa Bu, ya kan? Nah, dari video tadi, coba apa yang kita dapat? Kalor tadi ternyata apa? Kalor tadi apa? Ya, kalor itu panas, energi yang bisa berpindah. Terus selanjutnya dari video tadi, ada contoh-contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, salah satunya Bang. Yang tadi, iya tiang listriknya, iya putri tiang listriknya apa? Kabelnya, iya dibendurkan supaya nanti ketika dapat panas dari matahari dia tidak putus. Nah, itu tujuannya. Sama juga dengan rel kereta api tadi. Tadi apa lagi contohnya? Selain kereta api, listrik, kabel listrik, apa lagi tadi? Ban. Apa lagi? Iya, gelas, air dalam gelas, termometer. Iya, termometer. Juga nah itu yang sering kita jumpa. Mengapa jendela itu ketika kita masang ada celahnya, bingkainya itu tidak pas gitu, supaya ketika kena panas nanti kan dia memuai, jadi tidak sempit, bisa ditutup kan? Nah, itu tujuannya. Dan selanjutnya untuk percobaan, sebelum melakukan percobaan kita membagi kelompok. Baik, ibu bagi kelompoknya dari sini ya, kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5, kelompok. Nah, ingat, ini tadi kelompok berapa? 1. Selanjutnya? 2. Selanjutnya? 3. 4. 5. 6. Dari kelompok 1 silahkan ambil alat peraga yang telah disiapkan di sini. Ini yang satu, pipetnya satu, pipetnya lebih. Ya, precisin. Nah, ini botol satu. Diletakkan di meja masing-masing dulu. Oke, lanjut kelompok.
diajak diskusi juga baca langkah-langkahnya. Ya, nanti itu airnya karena air hangat kan berbahaya, jadi nanti ibu yang makan. Takutnya nanti kena. Ya nanti, makanya bahaya. Ini peralatannya sudah. Bukan seperti ini. Kemudian ini ditutup dengan plastisir. Ya, ditutup dengan plastisir. Ini diginikan, ini kan bisa diolah di plastisirnya kan bisa diolah. Ya terserah mau dikempeng, mau diapa. Yang penting nanti tujuannya dia ini. Nah ini tujuannya. Coba sebelum melakukan praktek tengok ibu dulu ya. Ini diginikan supaya udara ini tidak bisa keluar dari botol ini. Nah, semuanya. Nah, biar tidak keluar udaranya. Ini ditarik. Pokoknya pipet ini dipaskan di permukaan air ya. Jangan masuk ke dalam. Permukaan air. Udah Bu, gini aja Bu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nanti apakah pipetnya itu bergeser atau tidak nanti ya. Perhatikan sampai dia bergeser. Tunggu dulu, ibu kasih air panas. Awas. Ya, perhatikan terus. Nanti perhatikan untuk LKPD-nya. Itu kotor ya. Takutnya naik aja terus. Itu yang kotor. Mandi pula juga gara bawah ya. Udah kembali ke air. Jadi menguap ke yang air panas yang ada di bawah menguap ke atas. Lanjutkan dengan pengisian LKPD. Itu ada 3 soal kan? Nah, itu berdasarkan dari pengamatan kita tadi. Ya, diskusikan sama kawannya untuk mengisi LKPD. Ya. Ya, diskusikan sama kawannya. Isinya sama-sama satu kelompok ya. Nah, sudah siap nulis namanya? Tulis nama kelompok. Diskusikan hasilnya, jangan sendiri-sendiri di kelompok ya. Kelompok 3 sama kelompok 4. Ya, diskusi. Udah diamati apa dia? Penguanya P
Maju ke depan semuanya. Nanti ada perwakilan dari kelompok benang. Nanti kalau semuanya maju, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menceritakan tentang diskusi kami. Satu, mengapa air di dalam Yang lain diperhatikan ya. naik? Jelaskan. Iya, karena Guys, yang buat jawabannya. ya karena terjadinya penguaian. Ya. Tadi kelompok 4 sudah menyampaikan bahwa adakah peristiwa perpindahan panas pada perjalanan tersebut? Jelaskan. Jawabnya ada. Ada kelompok lain yang menanggapi? Ada? Ada. Nah, mengapa? Coba kalau kelompok 2. Nah, ini kan sama-sama kelompok benang. Mengapa dia? Iya. Yang kuat, nah. Ada karena menggunakan air suam membuat air di dalam botol naik suam. Dengan dikasih air hangat tadi, air dalam botol naik ke atas. Ya, prosesnya tadi di jawaban nomor 1, prosesnya apa namanya? Kejadian itu dinamakan penguaian. Nah, itu dia menguai, dia semakin naik ke atas. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Hai, hai, hai. Lanjut. Dari penyampaian yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Coba angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Coba dari kelompok 6. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba kesimpulan dari kelompok 6 apa? Yang mana? Permukaan suatu zat cair akan naik volumenya. Hubungan inilah yang dimanfaatkan termometer untuk mengecek panas tubuh. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi kesimpulannya. Oke, dari ini kita bisa melihat kesimpulannya tadi. Permukaan air di dalam botol naik kan? Ya, karena terjadi proses penguaian. Terus, mengapa dia bisa menguai? Karena terkena air panas. Dan inilah yang digunakan termometer untuk mengukur suatu zat. Lebih jelasnya coba Epika, dibaca kesimpulan yang ada di depan. Nah, yang lain diperhatikan ya. Permukaan suatu zat cair akan naik, volume zat cair bertambah. Ketika dipanaskan dan juga permukaan suatu zat cair akan turun, volume zat cair akan berkurang. Ketika didinginkan, hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham. Kalau sudah paham, coba alat-alat percobaannya dikumpulkan di depan. Coba di depan sini saya. Dikumpulkan di depan. Ya, kumpulkan di depan. Ya, RKPD-nya diantar dikumpulkan sini. Alat percobanya diletakkan di bawah aja. Sudah melakukan percobaan, kita juga sudah menyimpulkan bersama-sama hasil diskusi kita tadi. Sekarang Ibu mau menguji kalian apakah memang betul-betul paham atau tidak. Ini ada lembar evaluasi dan ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok lagi.
yang lainnya pada air panas. Hasil pengamatan sarung menunjukkan bahwa balon B lebih mengembang dibanding dengan balon A. Apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Itu tadi yang kita lakukan. Itu kan karena terjadi pemuaian. Karena udara dalam botol B memuai sehingga bergerak lebih cepat. Sama jawabannya dengan ibu ini? Nah, kalau ada berarti sebagian sudah paham. Kalau yang belum tidak apa-apa. Nanti bisa belajar dengan temannya yang sudah bisa. Nah, kita sekolah ini kan tujuannya untuk belajar bersama-sama. Jadi kalau kawannya belum bisa, kita saling membantu kawannya. Bagi yang sudah paham, nanti bisa membaca lagi literasi ataupun buku-buku yang ada di pustaka untuk meningkatkan lagi kepahamannya. Ini ada refleksi. Ini selanjutnya kalian mengisi refleksi. Nah, ini isi sesuai dengan perasaan anak-anak ibu sekalian. Perasaannya apa hari ini? Ya, senang. Kamu senang ini? Ya. Kalau Ari perasaannya apa hari ini? Senang juga. Belajarnya senang. Sebelum kita membacakan doa yang terakhir, kita menyanyi lagu daerah dulu ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Perasaan anak ibu tadi direfleksi juga banyak yang menjawab senang. Senang hari ini? Tadi kita sudah belajar bagaimana cara kerja termometer. Ternyata kita bisa membuktikannya dengan alat-alat yang sederhana, ya kan? Dengan hal seperti itu bisa memotivasi kita. Kita sudah bisa tahu ternyata kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu bisa kita ambil pelajarannya. Terus yang kedua, kita juga bisa belajar dengan alam. Nah, kita bisa memperhatikan seperti contohnya tadi di sekeliling kita ada kabel listrik, itu kan sering kita jumpai. Terus juga kita juga bisa ya lampu, tadi ada kompor, cara memasak. Jadi dengan pelajaran itu tadi supaya semoga bisa memotivasi kita. Ternyata belajar itu tidak harus di depan buku. Nah, di alam juga kita bisa. Jadi tidak